Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Marifatul Yusnan. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Bosowa, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Diskriminasi Feminisme Terhadap Migran. Berbicara mengenai feminisme dalam kacamata hubungan internasional, bermula dari pembedaan akan dua konsep, yaitu jenis kelamin, seks, dan juga gender. Adapun gender mengacu pada perilaku secara sosial dan ekspektasi antara maskulinitas dan juga feminitas. Gender juga berkaitan dengan perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Pekerja rumah tangga migran biasanya didominasi oleh perempuan yang memiliki keterampilan dari pendidikan rendah, yang mana mereka berimigrasi itu sebenarnya didorong oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, pengangguran, hambatan sosial budaya, dan juga jenis kelamin, serta ingin terlepas dari masalah pribadi atau keluarganya sendiri. Faktor lainnya adalah keinginan untuk meningkatkan ekonomi dan juga menjamin kelangsungan hidup bagi keluarga mereka. Di samping itu juga bekerja sebagai pekerja rumah tangga migran dapat menyebabkan para perempuan itu rentan terhadap eksploitasi, di mana bekerja di rumah-rumah pribadi membuat otoritas pemerintahan tidak dapat melakukan pengawasan yang begitu memadai. Nah, selain itu juga kerentanan yang dialami oleh para pekerja migran, terutama pada perempuan, disebabkan karena pekerjaan domestik termaksud dalam sektor informal ekonomi. Nah, sehingga tidak dijamin oleh legislasi dan jaminan sosial di negara penempatan. Demikian pula dengan jaminan kesejahteraan dan kesehatan yang begitu tidak jelas. Nah, pada tahun 2004 sampai dengan 2010, pengiriman pekerja migran dari Indonesia ke berbagai negara penempatan itu banyak didominasi oleh perempuan, yang mana mereka bekerja di sektor informal seperti menjadi pembantu rumah tangga, baby sister, dan juga merawat manusia yang sudah usia lanjut atau manula. Nah, di samping itu juga feminisme migrasi sangat terkait erat dengan nilai patriarki yang menempatkan perempuan di ruang kerja yang domestik. Di samping itu juga mereka mendapatkan upah murah dan perlindungan yang sangat minim. Di sisi lain, permasalahan pekerja migran perempuan yang mana dalam kategori fenomena feminisasi migrasi bukan hanya disebabkan karena adanya stereotip berdasarkan gender, tetapi kerentanan mengalami diskriminasi yang mana berdasarkan kebangsaan, etnis, dan juga kelas, di mana majikan di negara penempatan itu memiliki preferensi dalam memilih pekerja migran berdasarkan kebangsaan, etnis, dan juga kelas sosial tertentu. Ada perbedaan upah dan juga tunjangan yang dikelompokkan berdasarkan pada kebangsaan, etnis, dan kelas sosial tersebut. Nah, berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2006 mencatat bahwasannya para pekerja migran perempuan khususnya di Indonesia itu sendiri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerja harian pada sektor pertanian dan juga industri, pengasuh orang tua, penjaga toko, dan pelayan di Malaysia itu mendapatkan upah sekitar 132 US dolar per bulannya. Nah, jika dibandingkan dengan pekerja rumah tangga migran perempuan asal Filipina, mereka mendapatkan upah yang lebih besar yaitu sekitar 248 US dolar. Nah, kesenjangan upah ini terjadi itu disebabkan karenanya pekerja migran Filipina lebih berpendidikan, memiliki kompetensi dan juga skill, serta mereka memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, preferensi terhadap pekerjaan migran perempuan berdasarkan kebangsaan, etnis, dan juga kelas menunjukkan bahwasannya feminisasi migrasi yang dipertajam dengan
diskriminasi berdasarkan kebangsaan, etnis, dan juga kelas sosial tersebut. Nah, akibatnya para pekerja rumah tangga migran perempuan yang berasal dari Indonesia semakin berada di stratifikasi pekerja kelas yang begitu rendah. Hal ini tentu saja menyebabkan seringkali mengalami diskriminasi yang berlipat ganda. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.